Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kembali lagi kita pada pembahasan tentang fi'il madhi. Pada video kali ini kita sudah memasuki fi'il madhi wazan yang ke-16, yaitu wazan fa'lala. Pada wazan yang ke-16 ini berbeda dengan wazan sebelumnya. Kalau wazan sebelumnya seperti wazan fa'ila, fa'ala, dan fa'ula itu termasuk ke dalam kelompok fi'il sulasi mujarrad. Dan wazan yang keempat yaitu wazan af'ala sampai wazan yang ke-15 itu tergolong ke dalam kelompok fi'il sulasi mazid. Dan wazan yang ke-16 ini, wazan fa'lala, dia tergolong dalam kelompok fi'il rubai mujarrad. Ya. Apa itu fi'il rubai mujarrad? Fi'il rubai mujarrad adalah kata kerja yang dia dibentuk dari 4 huruf semata, 4 huruf asli, ya, tidak mendapat tambahan, ya. Dan untuk tasrifnya atau perubahan yang terjadi pada fi'il rubai mujarrad sama seperti halnya dengan fi'il sulasi, ya, mujarrad ataupun fi'il sulasi mazid, ya, perubahannya sama. Dan dia di dalam setiap perubahan yang terjadi pada wazan fa'lala juga terdapat ad-dhamir munfasil yang dia berfungsi sebagai subjek pada kata ataupun kalimat tersebut, ya. Jadi untuk itu mari kita pelajari dan kita hafal setiap perubahan-perubahan yang terjadi pada fi'il ini, ya, kata kerja ini. Untuk itu mari kita simak setiap perubahan yang terjadi pada wazan fa'lala. Yang pertama, fa'lala. Di dalam kata fa'lala terdapat dhamir huwa. Huwa artinya dia seorang laki-laki. Perubahan yang kedua adalah fa'lala. Di dalam kata fa'lala terdapat dhamir huma yang artinya mereka 2 orang laki-laki. Perubahan yang ketiga adalah fa'lalu. Pada perubahan fa'lalu di dalamnya terdapat dhamir hum yang artinya mereka laki-laki jamak. Baru perubahan yang keempat adalah fa'lala. Di dalam kata fa'lala terdapat dhamir hiya yang artinya dia seorang perempuan. Perubahan yang kelima adalah fa'lalata. Di dalam kata fa'lalata terdapat dhamir huma yang artinya mereka 2 orang perempuan. Perubahan yang keenam adalah fa'lalna. Fa'lalna. Di dalam kata fa'lalna terdapat dhamir hunna yang artinya mereka perempuan jamak. Perubahan yang ketujuh adalah fa'lalta. Pada kata fa'lalta di dalamnya terdapat dhamir anta yang artinya kamu seorang laki-laki. Baru perubahan yang ke-8 adalah fa'laltuma. Di dalam perubahan ini terdapat dhamir antuma yang artinya kalian 2 orang laki-laki. Baru perubahan yang ke-9 adalah fa'laltum. Di dalam kata fa'laltum terdapat dhamir antum yang artinya kalian laki-laki jamak. Perubahan yang ke-10 adalah fa'lalti, ya.
fa'lalti, di dalamnya terdapat domir anti yang artinya kamu seorang perempuan. Perubahan yang ke-11 adalah fa'laltuma. Di dalam kata fa'laltuma terdapat domir antuma yang artinya kalian dua orang perempuan. Baru perubahan yang ke-12 adalah fa'laltunna. Di dalam kata fa'laltunna terdapat domir antunna yang artinya kalian perempuan, jamak. Baru perubahan yang ke-13 adalah fa'laltu. Pada perubahan ini di dalamnya terdapat domir ana yang artinya saya, bisa dia menunjukkan laki-laki ataupun perempuan. Baru yang terakhir adalah fa'lalna. Pada kata fa'lalna di dalamnya terdapat domir nahnu yang artinya kami ataupun kita. Ya, bisa dia menunjukkan laki-laki dan bisa juga dia menunjukkan perempuan. Nah, itulah dia perubahan-perubahan yang terjadi pada wazan fa'lala, ya, wazan yang ke-16. Adapun fungsi dari wazan fa'lala ini, dia bisa menunjukkan fungsi sebagai lazim, ataupun sebagai muta'addi. Jadi fungsinya bisa dua, bisa lazim, bisa dia menunjukkan fungsi sebagai muta'addi. Nah, wazan fa'lala ini adakah contohnya di dalam Al-Quran? Ada. Untuk itu coba mari kita perhatikan, kita buka di surat Asy-Syam, surat yang ke-91 ayat ke-14. Mari kita buka, ya, di rumah Qurannya, coba buka Al-Qurannya, kita perhatikan kalimat yang ada pada surat Asy-Syam ayat 14. Oke, saya akan jelaskan. Kita baca ya ayatnya. Fakadzabuhu, maka kadzabu itu artinya mereka telah mendustai. Kata kadzabu itu tergolong fi'il madi serupa dengan timbangan fa'alu. Di dalamnya terdapat domir hum yang artinya mereka. Merekanya itu kata ganti untuk kaum Samud. Coba nanti dilihat di ayat atasnya. Itu cerita tentang kaum Samud. Ya. Lalu mereka mendustainya. Fakadzabuhu. Hu-nya itu artinya nya. Nya di sini kata ganti untuk Nabi Soleh. Ya. Lalu mereka mendustai Nabi Soleh. Kaum Samud mendustai Nabi Soleh. Fakadzabuhu. Fa'aqaruha. Lalu mereka akoru serupa dengan timbangan fa'alu. Jadi kata akoru tergolong fi'il madi, ya, serupa dengan timbangan fa'alu. Di dalamnya terdapat domir hum. Humnya ini artinya mereka, kata ganti untuk kaum Samud, ya. Fa'aqaruha, lalu mereka menyembelihnya. Ha artinya nya. Nya ini kata ganti untuk nakoh yang artinya sapi unta betina, ya. Jadi mereka menyembelih unta betina yang sebagaimana unta tersebut sebenarnya dilarang oleh kaum Samud, ya, jangan ganggu unta betina ini. Namun kenyataannya bukan hanya mengganggu, tapi mereka malah menyembelih unta betina yang dilarang oleh Nabi Soleh untuk mengganggunya. Akibat perbuatan mereka, ya, akhirnya fadamdama, lalu damdama. Nah, kata damdama inilah contoh yang serupa dengan timbangan fa'lala, ya. Jadi damdama itu asli, huruf aslinya 4, ya, serupa dengan fa'lala. Jadi nanti kalau mau lihat arti damdama di kamus bahasa Arab, kita lihat dari huruf dal, damdama, yang artinya dia menurunkan azab atau membinasakan, ya. Di dalam kata damdama terdapat domir huwa.
yang artinya dia. Dianya ini kata ganti untuk siapa? Kata ganti untuk Rabbuhum. Fadamdama alaihim Rabbuhum. Jadi Rob mereka membinasakan mereka, ya, atau menurunkan azab kepada mereka akibat perbuatan mereka tadi, ya. Fadamdama alaihim Rabbuhum, disebabkan apa dibinasakan? Ya, bizambihim, disebabkan dosa-dosa mereka. Jadi kadzabu dan akoru termasuk perbuatan dosa yang telah mereka perbuat, yang telah dilakukan oleh kaum Samud. Bizambihim fasawwaha, lalu Allah pun meratakan bumi tersebut, meratakan daerah ataupun tempat tinggal kaum Samud. Nah, itulah dia yang terjadi pada kaum Samud, ya. Dan itulah dia contoh yang bisa kita dapat di dalam surat Asy-Syams ayat 14. Contoh dari wazan fa'lala. Jadi, dari contoh tersebut jelaslah, ya, penggunaan wazan fa'lala dalam Al-Qur'an. Nah, itulah fungsi dan daya guna kita belajar bahasa Arab, ya. Dengan belajar bahasa Arab ini kita semakin memahami setiap lafaz demi lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an, dan kita bisa memahami lebih dalam makna dari apa kandungan yang terdapat dari ayat tersebut, ya. Nah, jadi dari penjelasan saya ini tadi, jika masih ada yang belum terpahami oleh saudaraku semua, boleh kita tulis dalam kolom komentar, ya. Dan jika nanti dalam pembahasan ayat demi ayat kita temukan contoh-contoh yang lain serupa dengan timbangan ini, bisa ditulis dalam kolom komentar untuk bisa kita tambahkan sebagai contoh berikutnya. Lebih kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.